sore. Oke, Mas Bambang melihat bahwa sebenarnya kekecewaan ini juga tertangkap dari publik Filipina bahwa demokrasi yang berisik, demokrasi yang banal, demokrasi yang koruptif ini ya bikin kita susah aja. Kayaknya lebih enak juga barang ini kalau punya presiden dari era hukum darurat sipil itu kayak jadi selalu Ratu Adil itu kan sebetulnya nggak cuman di Filipina, Amerika bisa milih Trump. Iya kan? Kalau kita pikir Trump itu udah nggak bayar pajak, ya kan? Celeceh perempuan, suka bohong dan ketahuan lagi bohongnya. Rambutnya juga jelek, ya kan? Bahkan ketika terakhir pemilihan berikut masih 70 juta loh orang Amerika yang milih dia. Gila juga ya. Kan menurut aku Tapi kan kalau kata Mas Bambang kan gini, ketika Biden masih kan waktu kita diskusi Biden terpilih, Mas Bambang ngomong gini, inget banget gua. Welcome to boring Amerika. Iya. Jadi boring. Zaman Biden nih boring. Nah, sekarang Biden diserang karena inflasi kan. Nah, jadi akhirnya ini kembali lah. Kamu kan ilmu politik ya. Kalau zaman dulu kan ada yang disebut Thomas Hope. Dia menulis Leviathan kan. Jadi Thomas Hope itu cukup cerdik. Dia bilang manusia tuh sebetulnya dia tuh perlu dua hal. Satu dia bilang adalah merasa dirinya aman, secure. Dan kedua merasa punya prospek dia akan makin sejahtera. Kalau ada orang sekalipun itu monster Leviathan bisa memberi keyakinan pada masyarakat, dua hal itu lo dapat. Yang lainnya dia korbanin, nggak apa-apa. Civil right-nya diambil nggak apa-apa. Pokoknya asal dua hal itu jamin. Satu adalah dia merasa aman, secure, dan kedua dia akan terus semakin sejahtera. Udah itu. Nah sebaliknya, betapapun pemimpin itu seorang Demokrat, kalau dia membuat pemilih itu merasa semakin tidak aman dan semakin tidak sejahtera, maka dia akan mencari yang lain. Itu kan kepintarannya Trump. Dia bilang America first. Dengan dia jualan kalian tuh makin gak sejahtera, makin tidak aman, karena nih elit-elit Washington nih mikirin dunia, globalisasi, bukan mikirin. Akhirnya bang America first. Terpilih ya. Dan sekarang Le Pen kan juga sama, Maria Le Pen. Dia bilang ini orang juga sama. Kalian nih makin gak sejahtera, makin banyak pembunuhan teroris, karena nih pemerintah cuma mikirin demokrasi, mikirin akhirnya imigran masuk, nggak mikirin orang asli Prancis. Nah, makanya dia bilang kita harus kembali French first lah kira-kira gitu. Jadi narasi populisme itu ya ketemu tempatnya gitu. Ketika sama Marcos itu kan yang mengadakan martial law, ya kan? Terus dan jualannya kan supaya aman. Duterte sama. Ini kan jualan Petrus gaya baru nih kan. Iya. Ya, dan harus diakui memang di banyak negara di dunia itu kan problem keamanan akibat narkoba ya. Akibat kecanduan narkoba ini kan luar biasa. Di Amerika aja yang kecanduan fentanyl bisa mati 100.000 setahun. Oke. Mas ini menarik nih Mas. Kita udah lebih dari setengah jam ngobrol tentang Filipina. Jadi di sini sebenarnya nature of ini aja ya. Oh ternyata orang nggak puas. Oh ternyata media sosial, campaign itu bisa membilas dosa-dosa orang. Tapi kita butuh wisdom dari Mas Bambang nih. Banyak orang-orang nggak tahu juga. Sekarang bicara Marcos lagi. Tapi apa sih yang terjadi pada Marcos? Apa sih yang dilakukan Marcos sehingga ketika anaknya dari Marcos menjadi presiden Filipina, ini dianggap tadi kata Mas Bambang bukan hanya alarm bagi Indonesia, tapi alarm bagi dunia. Betul. Apa dan siapa Marcos? Apa kejahatan? Ya Marcos itu kan memang orang yang ya sebetulnya boleh dikata bagian orang yang sangat menjanjikan ya. Dia lulus terbaik gitu. Orang inilah the best and the brightest gitu ya. Lalu dan dia kan look good ya. Jadi dia orang paling pintar menikah dengan orang yang sangat cantik ya kan. Jadi senator pintar bicara dan dia hidup di era perang dingin ketika Filipina menghadapi problem komunis kan. Sehingga blok barat ya dia mencantel ke blok barat karena dia orang pintar lulusan Amerika bicaranya bisa ngerti budaya Amerika lah ya.
dia temennya di Kongres banyak sehingga dia selalu didukung, dan kemudian untuk melawan musuh-musuhnya ada alasan dia pemberontakan komunis, apalagi ada kemudian untuk memperkuat dirinya dia bikin kan sebetulnya penggranatan dilakukan agen-agen intelijen, tapi dinyatakan komunis, orang jadi takut. Jadi dia tuh berangkat dari lu kalau nggak mimpin gua celaka. Sebetulnya ini biasa dilakukan oleh diktator ya, out of fear. Kalau mau aman pilih gua, kalau enggak caranya dengan menebar teror dulu. Iya, kan? Kemudian dia yang punya obat untuk menghentikan teror itu. Iya. At the same time. Jadi dia teror dulu orang. Dan itu tadi berlaku Thomas Hobbes bilang. Dua hal itu orang aman. Nah, nanti kalau kita aman, nah dia kan karena dia milih blok barat, nanti kan ada bantuan. Amerika bikin pangkalan di situ, ngasih duit apa segala macam. Ada Marshall Plan gitu-gitu. Itu terjadi juga di Mesir kan kemarin kan. Akhirnya tentara ya yang masuk. Kemudian jadi out of fear. Nah, kenapa itu jadi ancaman buat Indonesia di Filipina? Sebetulnya hal yang sama itu bisa terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena saya lihat ya, saya baru baca laporan FAO, itu adalah lembaga di PBB untuk urusan pangan. Dia wanti-wanti, hati-hati sekarang terjadi krisis pangan yang lebih gawat ketimbang krisis pangan terakhir tahun 2008 yang berlangsung beberapa tahun. Waktu krisis pangan 2008 sampai 2011 ini, itu sampai 40 negara mengalami kerusuhan sosial. Ya, karena harga pangan naik dan sebagainya. Itu kan berlaku. Yang kedua kan, kalau orang merasa makin tidak sejahtera, cari pemimpin lain. Sebelum terjadi perang Ukraina, FAO di laporan FAO itu disebutkan sekarang itu krisis pangan yang sekarang itu lebih parah dari 2008. Dan lembaga yang memantau risiko kerusuhan sosial mengatakan paling enggak perkiraan mereka 75 negara akan mengalami kerusuhan sosial. Karena ini kan seperti yang Thomas Hobbes bilang, orang merasa makin tidak sejahtera, gelisah dia kan. Nah, kalau sama sekali terancam itu kan dia pasti bergerak. Bergerak kalau pemerintahnya terlalu keras malah jadi kan. Itu terjadi sekarang kita lihat di Sri Lanka kan. Kalau di Pakistan udah jatuh pemerintahannya. Sri Lanka on the process. Dan hampir apalagi ini berkumpul juga nih, ada korupsi juga di situ, ada oligarki juga, dinasti politik juga. Iya. Nah, walaupun untungnya kalau kita lihat di peringkat itu Indonesia masih ya bukan daerah yang sangat rawan lah relatif. Tapi berapa lama? Nah, jadi kita tuh kalau menurut saya, kalau saya jadi pemerintah itu dan saya ketemu beberapa teman pejabat pemerintah, mereka aware nih ada double krisis ini, krisis pangan dan krisis energi. Ini maksud Mas Bambang, kita butuh orang kayak Marcos. Nah itu, kalau kita tidak bisa mengenangani krisis energi dan krisis pangan ini dengan baik, siapapun yang terpilih 2024 adalah orang yang menjanjikan keamanan dan kesejahteraan dan itu akan lebih penting ketimbang demokrasi, HAM, apa segala macam. Iya. Karena approval rating Pak Jokowi 70% ke atas. Ya, tapi jangan salah loh. Artinya kan dulu kalau kita janjikan keamanan dan kesejahteraan juga dong. Tapi kan karena selama ini ditahan. Coba listrik udah berapa lama nggak naikkan? 2017. Akibatnya pemerintah utangnya sama PLN udah 140 triliun. Kalau nggak dibayar kolap PLN-nya nih. Ke Pertamina berapa? Harga. Nah sekarang pemerintah melarang ekspor kelapa sawit CPO. Padahal pendapatan dari pungutan ekspor itu yang selama ini membayari biodiesel untuk mensubsidi solar sehingga kita nggak impor solar. Sehingga solar bisa tetap dijual dengan 5.500. Kalau pungutan ekspor ini nggak ada lagi, mau biayain solar itu dari mana? Kalau harga solar naik, bisa bayangin apa yang terjadi kan? Meskipun kan katanya nggak selamanya.
di stop ekspornya. Artinya udah nggak mungkin, karena itu nggak mungkin. Tapi sekarang yang kita harus bantu menurut saya pemerintah adalah harus ada komunikasi yang baik bahwa ketika ekspornya itu dibolehkan lagi, itu bukan karena negara kalah oleh konglomerat. Tapi itu menurut saya perlu strategi komunikasi yang benar-benar jitu lah gitu. Itu artinya ya itulah the nature of hukum pasar itu kan. Yang kemudian harus kita hukum pasar itu kan kayak gravitasi kan. Ya, artinya kalau kita mau melawan gravitasi tenaganya mesti keluar terus. Betul, gitu. Makanya kayak Malaysia pakai dia pakai sistem exchange yang fix. Ya dia harus punya reserve yang besar untuk menjaga stabilitas moneternya. Kalau kita kan enggak, misal akhirnya fluktuatif. Nah, itu kembali. Ini Mas lagi-lagi kembali ke Marcos. Ini buat anak muda nih yang nonton acara kita yang agak malas baca juga, Mas. Ya, tadi Marcos itu memang secara politik dan bagaimana politik kekuasaan dia diktator lah. Tapi kan apa salahnya diktator? Kalau dia bisa memberikan dua hal itu, apalagi dosa-dosanya Marcos yang menurut Mas Bambang itu tidak terampuni sebenarnya secara akal sehat dan humanity. Ya, kalau menurut saya sih, jadi kan dia image dia bahwa dia berhasil menghasilkan keamanan dan itu pertama kesejahteraan dia nggak berhasil, karena yang berhasil yang tambah kaya ya oligarki aja gitu loh. Sehingga tapi waktu itu dia berhasil menahan revolusi cukup lama karena orang Filipina itu untungnya bahasa Inggrisnya bagus. Jadi waktu itu ya, kalau kita jadi orang Filipina yang pintar tapi bukan bagian dari oligarki, mendingan kita migrasi ke Amerika kemana? Karena nggak mungkin maju di Filipina gitu. Nah di Indonesia tuh sumber itu lebih berat karena kita nggak bisa bahasa Inggris umumnya ya, walaupun anak muda sekarang lebih bisa ya. Walaupun kita tertolong juga dengan adanya jadi buruh di Malaysia, buruh kasar lah. Kita juga sama kan di kapal pesiar, di hotel, gitu ya. Jadi ada saluran lah gitu. Tapi kemarin pariwisata turun ya kayak Sri Lanka kan. Kalau menurut saya gini ya, ini saatnya terutama anak-anak muda ya. Siapapun yang memerintah sekarang ini, kita tuh ngadepin badai istilahnya. Ngadepin badai. Jadi kalau kapal oleng itu bukan nggak harus salah nahoda gitu loh. Siapapun nahodanya kapal akan oleng. Cuman nahoda pintar sama nggak pintar cuma beda olengnya aja gitu kan. Tapi bahwa olengnya ini nggak bisa diandarin. Tinggal masalah kita boleh perdebatan olengnya sejauh mana gitu. Nah supaya jangan kemudian kita akhirnya terbuai ada yang berkampanye kalau gua nahodanya kapalnya nggak akan oleng gitu loh. Karena itu pasti udah bohong ya. Iya. Mas, nih aku mau nostalgia lagi nih. Ini kan sekarang jadi muncul lagi nih. Bong-bong naik ini macam-macam lagi nih kan. Wah, kejahatannya Marcos keluar lagi. Kemudian cerita flamboyannya Imelda dan macam-macam. Mas Bambang ada cerita nggak menarik? Iya, saya dulu ikut dengan pesawat terbang Imelda ketika pulang dari New York ke Filipina. Kita mampir di Hawaii. Tahun berapa? Pakai pesawat charter tuh. Itu tahun berapa ya? 9. Setelah era Marcos ya? Ya, Marcos sudah jatuh, udah dikubur di Hawaii. Terus tiba-tiba Imelda mutusin akan pulang ke Filipina. Itu masih kaya raya tuh. Orang kita aja di pesawat charter Boeing 747 dari New York. Terus berhenti di Honolulu, nengok makam suaminya, terus kita balik terbang. Nah, waktu itu dia nyewa security biasalah ke company swasta mungkin bekas M16 atau bekas Ranger atau Delta. Nah, terus mereka tuh tiba-tiba aku ingat pas mau berangkat dari Honolulu, tiba-tiba tuh ditahan di bea cukai itu, ada koper besi gede gitu. Kita semua curiga nih isinya pasti intan, berlian, apa segala macam, sempet tegang gitu. Tapi akhirnya nggak tahu gimana, dia pakai lawyer Amerika mahal akhirnya bisa lolos. Nah, terus kita akhirnya mendarat di Filipina. Saya sempat kena itu tuh, karena ikut rombongan itu
masuk blacklist di Filipina. Tapi saya ngeliat waktu itu di saat ketika Marcos lagi jelek-jeleknya, kalau di Ilocos Norte provinsinya dia tetap hero, ya populer lah. Mungkin karena dia manjain kan Ilocos Norte selama jadi presiden gitu. Ya sama lah mungkin Pak Harto kan kita lihat Mami di Jogja menangnya titik ya, di Jogja kan menangnya luar biasa kan. Ya apa di daerah karena di daerah yang sangat menikmati di masa kekuasaannya Pak Harto gitu. Nah dan kemudian Bongbong menjadi gubernur kan. Adiknya jadi anggota Kongres. Itu kan menunjukkan di kantong setelah itu boleh aja lu bilang korup apa-apa, tapi itu kan dari daerah gua dan manfaatnya di daerah gua sangat terasa. Itu mulai terjadi seperti saya bilang di Kalimantan Selatan, di Lampung. Udah ada kalau menurut saya 2 provinsi itu secara politik tuh udah terjadi hampir 100% Filipinasisasi ya. Di mana praktis politik sudah dikuasai oleh landlord. Oke, kalau Lampung dan Kalimantan Selatan itu, kalau Lampung tuh gitu ya, gula. Iya, Madam Li lah. Iya, oke. Jadi, oke, terakhir Mas, apa namanya, pelajaran apa Mas? Ini udah sampai ujung nih. Pelajaran apa yang paling sekali lagi kita tutup dengan pelajaran hikmahnya? Ya. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari Bung Duterte? Apakah pelajaran pertama bahwa dinasti politik itu ya tetap mendapatkan tempat? Yang kedua, kalau mau jadi petinju jangan jadi politisi gitu misalnya ya. Pacquiao kalah gitu atau Mas Bambang. Kalau kita mungkin bisa belajar dari sejarah negara-negara demokrasi yang bisa mencapai konsolidasi ekonominya. Kalau kita lihat sejarah kenapa ada konsep bicameral. Jadi kenapa parlemen itu ada 2 gitu kan? Ada senator, ada kongres. Kalau di kita ada DPD, ada. Karena zaman transisinya dulu, kalau orang-orang elit oligarki ini nggak dikasih tempat untuk main-main, ya untuk mengaspirasinya disalurkan, dia akan jadi pengacau. Dan karena dia punya power, ya kemampuan mengacaunya itu tinggi. Jadi harus ada kompromi gitu loh, di mana win-win lah. Nah karena itu di-create kan. Di Amerika sendiri senator tuh dulu nggak dipilih, tapi ya orang-orang oligarki lah basically. Kalau kita bilang House of Lords, House of Lords ya. Itu awalnya kan nggak dipilih, itu bangsawan-bangsawan penguasa aja. Yang rakyat itu dengan House of Commons, itu artinya kan rakyat beneran gitu. Dan kalau ada undang-undang, dua-duanya harus setuju, ya kan. Walaupun lama-lama semakin negara itu demokrasi, lama-lama yang namanya senat itu lebih pada ya tidak terlalu banyak ngambil inisiatif, lebih pada hal-hal yang ya kalau soal urusan duta besar, bukan urusan undang-undang itu semakin lemah pengaruhnya ya. Nah, di kita tuh masalahnya waktu kita revolusi pertama Indonesia Merdeka sebetulnya nggak ada itu oligarki itu. Karena oligarkinya kan tadinya Belanda sama pengusaha-pengusaha asing. Ya, tapi sekarang akibat batu bara, akibat kebun sawit, akibat monopoli terigu, sekarang tuh kita punya kelas oligarki itu. Nah, kita nggak bisa menganggap bahwa itu tidak ada, bahwa mereka berpengaruh. Ya, nah, akhirnya memang kita harus cari satu formula. Sebenarnya tempat oligarki yang mereka merasa aman, tapi mereka tidak merusak. Karena oligarki itu kalau kita kenal, mereka juga nggak mau Indonesia rusak. Ibaratnya ya, kalau dalam teori demokrasi, jangan sampai yang namanya oligarki itu menjadi roving bandit. Minimal mereka menjadi stationary bandit. Bedanya roving bandit sama stationary bandit itu, kalau roving bandit itu daerah yang nggak peduli, yang dijarah itu akan survive atau enggak, karena dia akan pindah ke menjara yang lain ya. Kalau stationary bandit dia berkepentingan daerah ini harus tetap sejahtera sehingga supaya bisa aku curi, supaya bisa aku rampok. Kalau dia daerah ini nggak ada hasilnya, gua nggak bisa ngerampok gitu. Betul. Sehingga mau nggak mau dia harus menjaga sistem persemakmuran di Inggris gitu ya. Tapi
harus disejahterakan untuk jadi pasar industri mereka. Gitu. Tapi kalau menurut saya cara yang paling tidak akan efektif tapi seperti vaksinasi lah terhadap virus ini adalah udahlah kita kasih minimum 50.000 per suara per partai supaya partai itu posisinya dengan oligarki itu tidak terlalu jomplang gitu. Ini kan akibat posisi sekarang jomplang, bayangin undang-undang yang menguntungkan oligarki dalam seminggu bisa selesai, 2 minggu bisa selesai. Sementara yang melawan kepentingan oligarki kayak undang-undang penyiaran 15 tahun nggak selesai. Atau TPKS lama nih yang untuk rakyat for commons tadi ya. Masih untung tuh TPKS masih bisa lebih cepat karena sebagian oligarki mendukung. Tapi kalau undang-undang yang against oligarki, undang-undang mineral itu coba nggak sampai 2 minggu kan, karena sangat menguntungkan oligarki tambang. Coba. Ya jadi sedangkan kita tahu ada undang-undang yang udah 15 tahun, udah berapa nggak bisa. Jadi intinya untuk menangkal virus, vaksin paling benar adalah itu tadi. Sebenarnya menguatkan partai secara keuangan ya. Iya, supaya jangan tergantung. Oke. Nah kita sehingga seorang Budi bisa jadi ketua partai gitu, karena nggak harus kaya. Ini, kan? Ya yang penting bisa meyakinkan pemilih. Oke. Ya kan paling nggak anak saya akan milih Budi lah pasti ya kan. Oke. Itu dia virusnya, itu penangkal virus karena Filipina udah terbukti runtuh dengan landlord dan oligarki lama yang punya kuasa dan punya. Ya ibaratnya kalau nggak begitu, bayangin kita berapa yang anggaran untuk pemilu ini kan? Berapa 80? Sama. Nggak lupa aku 100 triliun ya. Iya, 100 triliun. Katakan kita keluarin 100 triliun. Tapi kita nggak mau keluarin 15 triliun supaya calonnya bagus. Itu kan ibaratnya kita spend restoran mahal banget investasinya, tapi di menunya nggak kita pikirin sehingga jual combro, jual apa yang nggak jelas. Kan yang penting tuh menunya kan. Restorannya nggak terlalu mewah tapi makanannya bener. Nah kita terbalik nih sekarang. Mau spend 100 triliun buat bikin pemilu tapi tidak mau spend 15T supaya yang dipilih itu yang berkualitas. Menarik. Ya kan? Itu dia ya. Itu kesimpulan dan hikmah dari Bambang Harimurti. Supaya Budi Anu bisa jadi calon tanpa harus keluar duit kan atau minta-minta ke konglomerat. Berarti undang-undang pemilu, ini paket undang-undang politiknya harus diubah sesuai dengan ini tadi. Cuma aspirasi. Kita harus memperjuangkannya tanpa membuat oligarki merasa terancam. Karena kalau dia merasa terancam, dia akan melawan. Caranya? Dan dia caranya gimana? Ya caranya kita harus kampanye bilang, kalau sekarang biaya politik lu berapa? Itu gede loh, oligarki keluar untuk apalagi menjelang pemilu nih. Berapa mereka harus keluarin uang kan? Orang-orang antri depan ruangan ini. Kalau sama mereka kan harus bicara soal cuan. Udah ini cuan nih, karena kamu kalau sistem gini nggak usah setiap pemilu, setiap lebaran, setiap apa nggak usah nyediain angpau buat pejabat, buat DPR, buat partai, buat wartawan, LSM apa itu ya. Itu aku pernah ngobrol sama mereka tuh gede loh itu. Ya, itu kan cuan mereka, itu jadi rezeki kamu loh gitu kan. Tapi kamu secure-nya kira-kira aman lah selama kamu taat peraturan kita kasih independent judiciary. Ya pemerintah melalui PT UN kan bisa. Ya yang penting kita jaga hakimnya bagus, ininya bagus. Jadi menurut aku aku juga melihat banyak teman-teman oligarki itu sebetulnya dalam tanda kutip menjadi seolah-olah jahat, terpaksa untuk survive. Kita harus membuat mereka jahat. Tidak perlu jahat untuk survive. Malahan semakin mereka baik, kita kan ganti orang kaya, ya kan? Kita maunya orang kaya itu membuat orang lain jadi ikut kaya gitu. Betul. Dan negara quote unquote secara adil memajaki mereka untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Iya. Lewat pajak. Ya, lewat pajak. Dan sekarang kan berlindung dengan ya itu tadi distribusinya itu. Oke. Iya. Pokoknya semua cuan lah gitu. Semua cuan. Nah, itu mudah-mudahan itu bisa jadi win-win nih supaya virus Filipina ini kita nggak terpapar gitu Mas. Iya. Karena ini tidak hanya buat
alarm buat Indonesia, tapi alarm supaya meningkatkan herd immunity kan. Herd immunity semua. Thank you BHM, kita tunggu BHM mudah-mudahan punya stamina untuk menemani kita setiap minggu nih Mas, udah kangen juga nih. Tapi saya kira Bung Budi ini menjadi bagian dari upaya vaksinasi juga lah, supaya Filipinasisasi itu nggak terjadi. Kita vaksin terus demokrasi kita. Anda semua bersama Ngaso with Bambang Harimurti. Sampai jumpa.